Halo semuanya, balik lagi di channel saya, Nisa Rizkita. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang dinamika konflik etnopolitik. Maka di video kali ini, saya akan membahas mengenai struktur regulasi konflik etnopolitik dalam ranah negara dan masyarakat. Nah, ada berbagai skema tipologi untuk mengkategorikan regulasi konflik. Misalnya ditinjau menurut tingkat dan kedalaman intervensi, atau bisa juga disesuaikan dengan tujuannya. Skema yang diusulkan kali ini diarahkan pada konteks kelembagaan di mana para aktornya berada dan pada tingkatan intervensi tertentu. Hal yang dipertimbangkan hanya dalam bentuk-bentuk regulasi yang dianggap konstruktif. Ada dua dimensi yang kita pakai di sini. Yang pertama, dimensi dalam ranah negara dan masyarakat. Dimensi kedua, pada tingkatan makro dan mikro. Masuk ke yang pertama, ada aktivitas mikro dalam ranah negara. Di bidang ini, banyak kegiatan yang relevan seperti negosiasi antara negara dan kelompok etnopolitik, ada juga perjanjian untuk menyeimbangkan kepentingan minoritas dan mayoritas, pembentukan badan penasihat khusus untuk mengawasi kepentingan minoritas, penerapan HAM, supremasi hukum, pelarangan diskriminasi, dan lain-lain. Selain menyangkut pihak yang terlibat, pihak ketiga juga termasuk dalam rubrik ini. Yang kedua, ada aktivitas makro dalam ranah negara. Dalam beberapa kasus di level makro, jalan keluar bagi konflik etnonasional atau etnopolitik adalah dengan pemisahan diri oleh kelompok yang merasa dirugikan oleh negaranya. Bisa dibilang hanya sedikit yang berakhir dengan jalan damai. Nah, tujuan akhir dari gerakan etnonasional adalah pencapaian hak kolektif minoritas dan berbagai bentuk otonomi. Namun, hanya sekitar 30% dari seluruh negara multi-etnis menerapkan otonomi semacam itu. Maka regulasi konflik dengan pendekatan konstruktif banyak dipakai, meskipun ada kritik yang mengatakan bahwa hal ini hanya akan mendorong pelestarian etnisisasi politik. Yang ketiga, ada juga yang namanya aktivitas mikro dalam ranah masyarakat. Konflik etnopolitik bukan hanya menjadi perhatian pemangku kekuasaan, tapi juga dalam struktur sosial masyarakat. Terdapat perbedaan dalam terminologi peace building dan juga peacemaking. Peacemaking itu dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatasi masalah konkret dalam proses yang umumnya berasal dari masalah perbedaan kepentingan. Sedangkan peace building mencakup wilayah yang lebih luas, masalah yang lebih beragam, dan juga dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam ranah mikro masyarakat, banyak inisiatif yang muncul untuk melerai konflik, meskipun mereka tidak punya akses yang cukup. Setidaknya mereka melakukan pranegosiasi sebagai persiapan untuk negosiasi resmi. Dalam banyak kasus mikro, masyarakat sering terlibat dalam manajemen krisis seperti memastikan kebutuhan dasar bagi korban konflik, pencarian fakta untuk penegakan HAM, melakukan peringatan dini di situasi etnopolitik yang eksplosif, melakukan mediasi, memberi pengetahuan dasar untuk menghilangkan stereotip buruk, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada aktivitas makro dalam ranah masyarakat. Bidang ini sayangnya dianggap memberi pengaruh yang paling kecil terhadap regulasi konflik karena kegiatan LSM jarang berdampak pada seluruh lapisan masyarakat dan kalah pamor pengaruhnya dibandingkan dengan badan-badan negara atau para pemimpin formal. Kita harus memperhatikan sejauh mana keberadaan identitas sosial lainnya selain etnis yang dapat digunakan untuk mengubah konflik dan melakukan bridge building. Selain itu, kita juga harus bisa memanfaatkan banyak hal untuk meredam konflik, seperti media, komunitas agama, serta lembaga pendidikan dan budaya dalam rangka membentuk opini dan mengubah situasi terhadap konflik. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.